Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Renungan Harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Selamat pagi saudara-saudara warga GKJ Bandung yang terkasih. Pagi hari ini, hari Kamis tanggal 26 Maret 2026, kembali kita bersama-sama di dalam Renungan Harian Jemaat GKJ Bandung. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu. Di pagi hari ini kembali kami bersama-sama hendak merenungkan firman-Mu ya Tuhan di dalam saat teduh di pagi hari ini. Kami memohon penyertaan Tuhan. Biar Roh Kudus bekerja dalam hati kami, menuntun kami untuk memahami firman-Mu dan membawa kami dalam damai sejahtera bersama dengan Engkau. Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini didasarkan pada Mazmur 46 ayat yang ke-11 demikian. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Akulah yang ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Judul renungan kita saat ini adalah Saat Teduh. Saudaraku, ada banyak hal di dalam kehidupan kita yang membuat kita sibuk. Pekerjaan, pelayanan, keluarga, bahkan pikiran kita sendiri yang mungkin tak pernah benar-benar diam. Kita bergerak dari satu hal ke hal yang lain, seolah hidup ini adalah perlombaan tanpa garis jeda. Saudara, di tengah semuanya itu, waktu saat teduh kita seringkali menjadi sesuatu yang kita tahu itu penting, tetapi justru paling mudah ditunda. Saat teduh, berdiam di dalam Tuhan, sebenarnya bukan sekedar rutinitas rohani. Ini adalah sebuah ruang perjumpaan. Mazmur 46 ayat 11 tadi berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Diamlah. Saudara-saudara, perintah ini sederhana tapi tidak mudah. Diam berarti berhenti, bukan hanya secara fisik tapi juga batin. Berhenti dari memikirkan kekhawatiran kita. Berhenti dari kebutuhan untuk selalu punya kontrol dalam hidup. Berhenti dari keinginan untuk terus melakukan sesuatu. Saudara, saat teduh mengajarkan kita satu hal yang penting. Kita tidak selalu harus melakukan sesuatu, tetapi kita perlu belajar untuk hadir dan berdiam dalam keheningan bersama dengan Tuhan. Ketika kita berdiam di hadapan Tuhan, kita mulai melihat diri kita lebih jujur. Kita mulai menyadari betapa rapuhnya kita. Di saat yang sama, kita mulai merasakan betapa Tuhan itu mencukupkan kita. Yesaya 30 ayat 15 berkata, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Bukan dalam sibuk, bukan dalam kemampuan kita mengatur hidup, tapi dalam ketenangan, dalam tinggal tenang. Saat itulah kita mulai merasakan cinta Tuhan bekerja dalam hidup kita. Saat teduh tentu bukan soal durasi, juga kata-kata yang indah. Beberapa menit yang kita siapkan bagi Tuhan dilakukan dengan hati yang terbuka cukup untuk memberikan kita damai yang mengubah arah hari yang kita jalani. Kita tidak sendirian, kita bergantung pada kasih Allah.
Mungkin hari ini kita merasa penuh beban, pikiran kita tidak berhenti berputar, hati terasa berat. Oleh karena itu justru di saat seperti ini kita memerlukan saat teduh. Bukan untuk menyelesaikan semua masalah, tetapi untuk mengingatkan siapa Allah yang memegang hidup kita. Dialah Tuhan yang ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Mari kita datang kepada Tuhan dan berdiam di hadapannya. Tuhan memberkati kita. Amin.